Halo pemirsa, berjumpa lagi dalam Berita Mataram hari ini. Sejumlah berita penting dan menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda dan berikut diantaranya. Diduga tak kuat menanjak, sebuah truk bermuatan kayu di Lombok Timur terjun ke sawah. Diduga edarkan narkoba, seorang guru honorer di Mataram diringkus polisi. Isi liburan sekolah, puluhan siswa di Lombok Tengah antusias bertemu pembalap MotoGP di sirkuit Mandalika. Bersama saya Rahayu Japar, inilah Berita Mataram selengkapnya. Sebuah truk bermuatan kayu terjun ke sawah sedalam 5 meter di Desa Pandan Duri, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur pada Senin siang. Peristiwa itu terjadi saat truk yang dikemudikan Zainuddin asal Lombok Utara hendak melewati jalan menanjak untuk mengantarkan kayu ke para petani tembakau di desa tersebut. Selain menyebabkan bagian belakang truk ringsek, kecelakaan tunggal tersebut juga menyebabkan muatan kayu gelondongan berjatuhan. Evakuasi dilakukan petugas dibantu warga sekitar dengan mengarahkan mobil krain untuk menarik truk ke atas. Dugaan sementara truk terjun karena sopir tidak menguasai medan dan tidak dapat mengendalikan kendaraan karena muatan terlalu berat. Gigi 2 sehingga tidak bisa nanjak, namun di pertengahan jalan rencana sopir mau ngoper ke gigi 1 namun tidak bisa dimaksimalkan sehingga truk tersebut mundur sehingga terjadi oleng sehingga jatuh ke tebing. Sehingga tadi pagi langsung kita turun ke lokasi bersama masyarakat untuk melakukan evakuasi. Untuk menghindari kecelakaan di lokasi yang sama, warga telah meminta kepolisian untuk memasang rambu-rambu lalu lintas agar berhati-hati karena kondisi jalan yang bergelombang dan juga cukup licin. Mutadu melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur. Pelantikan gubernur dan wakil gubernur terpilih hasil pilkada serentak tahun 2024, lalu Muhammad Iqbal dan Indah Damayanti Putri akan dilaksanakan pada tanggal 6 Februari di Istana Negara Jakarta. Hal itu sesuai dengan surat edaran pemerintah pusat yang diterima oleh Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi NTB pada pekan ini. Pelantikan para gubernur terpilih rencananya akan dilakukan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto sehari lebih awal dari jadwal semula. Sekretaris daerah juga mengonfirmasi pelantikan bupati dan wali kota di 9 kabupaten kota akan digelar pada tanggal 10 Februari yang akan digelar di Mataram oleh gubernur terpilih. Sementara pelantikan wali kota Bima masih ditunda karena masih dalam proses sengketa di Mahkamah Konstitusi. Komisi 2 menerima usulan Mendagri KPU untuk rencana pelantikan tanggal 6 dan bila ini final tentu kami di daerah mempersiapkan sebaik-baiknya di provinsi mempersiapkan untuk proses pelantikan gubernur, wakil gubernur yang sesuai dengan skenario awal di istana. Kemudian kami berkewajiban juga mempersiapkan pelantikan bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota se-NTB yang tidak berperkara nanti di Kota Mataram. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat saat ini terus mempersiapkan seluruh kebutuhan pelaksanaan pelantikan kepala daerah yang digelar di Jakarta dan Mataram. Dari Mataram, Emi Kusuma melaporkan.
Puluhan anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat mengikuti tes urin yang digelar Badan Narkotika Nasional BNN NTB akhir pekan lalu. Tes urin digelar usai rapat paripurna terhadap 50 anggota DPRD dan tamu undangan meliputi Kepala OPD dan penjabat Gubernur NTB. Hal itu dilakukan sebagai upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika di tengah masyarakat. Kegiatan itu juga sebagai upaya sosialisasi dan menjawab tuntutan masyarakat agar para pejabat daerah dan wakil rakyat bersih dari narkotika. Langkah BNN diapresiasi anggota DPRD sebagai langkah meningkatkan kinerja wakil rakyat dan kepercayaan masyarakat. Tanpa direncanakan yang penting, karena dia tanpa direncanakan bagus menurut saya. Saya sudah ya pertama, tapi sebenarnya yang lebih akurat itu akurasi dan durasi itu rambut. Kalau saya mendorong ke depan ya bisa tes rambut sekalian. Hanya tes urin. Jadi hanya tes urin, dan ini tidak hanya di lembaga DPR. Menurut saya harus di semua instansi di provinsi melakukan tes urin tanpa direncanakan. Jadi dibikin aja mendadak seperti sekarang ini. Itu lebih bagus supaya tidak ada persiapan. Hasil tes urin para pejabat dan wakil rakyat nantinya akan menjadi catatan penilaian kinerja dan jika ditemukan indikasi penyalahgunaan akan dilakukan langkah asesmen dan rehabilitasi. Dengan darurat narkoba ini semangat kita adalah bagaimana mengadakan screening di tingkat pemerintah yang diawali oleh gubernur dan juga oleh anggota DPRD supaya masyarakat paham dan mengerti bahwa kita tidak main-main akan melakukan gerakan pembersihan narkoba di NTB. Badan Narkotika Nasional rencananya akan menggelar tes urin bagi seluruh perangkat daerah secara bertahap sebagai upaya bersama memerangi peredaran narkotika di Nusa Tenggara Barat. Dari Kota Mataram, Emi Kusuma melaporkan. Satgas Gabungan TNI Polri, BNN, dan Satuan Polisi Pabong Praja Kota Mataram menggelar operasi penyakit masyarakat dengan merazia sejumlah kafe dan tempat hiburan malam pada Sabtu malam. Razia menyasar perizinan jual beli miras oleh pengelola serta penyalahgunaan narkotika oleh pengunjung dengan melakukan tes urin. Selain menyita puluhan botol miras tanpa izin edar, petugas juga menahan seorang karyawan tempat hiburan untuk dilakukan pembinaan dan rehabilitasi karena positif mengonsumsi narkotika. Operasi digelar untuk menjaga kenyamanan masyarakat serta mengantisipasi peredaran narkotika yang diduga banyak dilakukan di tempat hiburan malam. Kegiatan razia gabungan tempat-tempat yang sekiranya berpotensi masalah menjelang bulan suci Ramadan. Kita intensifkan bersama TNI Polri dan pemerintah kota, dan Satuan BNN Kota Mataram untuk melaksanakan razia ke tempat-tempat hiburan di wilayah Kota Mataram. Kita sudah ke 3 lokasi. Sebelumnya kita sudah ke hotel, terus diskotik, dan yang terakhir di Kingsman ini. Oleh tujuan dari kegiatan ini adalah deteksi dini penyalahgunaan narkotika agar tempat hiburan dengan tertib juga melaksanakan kegiatannya sesuai dengan aturan dan undang-undang yang berlaku di daerah Kota Mataram. Razia rencananya akan terus digelar secara bertahap di seluruh lokasi tempat hiburan dan kafe yang ada di Kota Mataram hingga menjelang bulan Ramadan nanti. Awaludin dari Kota Mataram melaporkan.